teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang per VLAN spanning tree. Nah, per VLAN spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Kita masuk dulu ke switch 3. Buat VLAN 2 dan VLAN 3. Exit, kita lihat to show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN 1 ini adalah informasi spanning tree dari VLAN 1. Dalam hal ini kita akan buat untuk seluruh switch-nya terang karena kita akan masuk ke dalam konfigurasi VLAN. Kita masuk ke switch 3, lalu interface FA01, kita masuk ke interface LAN FA01 sampai 2, switch port mode terang. Exit, lalu di switch 1 interface rank FA01 sampai 2, switch port mode terang. Kita buat VLAN di switch 1 yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu pada switch 2 juga kita terang dan buat VLAN. Di sini. Nah, di sini kita sudah buat VLAN di masing-masing switch dan sudah terang. Nah, jadi kita akan mencoba mengeceknya. Show spanning tree. Nah, di sini untuk switch 1, ini adalah informasi spanning tree pada VLAN 1 dan ini adalah informasi spanning tree pada VLAN 2. Dan ini adalah informasi spanning tree dari VLAN ketiga. Kita cek juga pada switch 2. Show spanning tree. VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Pada switch ketiga. Juga sama, ini adalah informasi untuk VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Jadi itu adalah per VLAN spanning tree. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar memanipulasi rubrik pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 ini rubriknya masih utuh di switch 2, namun untuk VLAN 2 kita akan konfigurasi pada salah satunya. Misalnya di sini kita mempunyai 2 PC pada switch 2 dan 2 PC pada switch 1. Di sini PC 0 yaitu sebagai VLAN 1 dan PC 1 sebagai VLAN 2. Dan untuk PC 2 menjadi VLAN 2 dan PC 3 menjadi VLAN 1. Nah, misalnya di sini VLAN 1 akan mengirimkan paket pada VLAN 1, sudah pasti akan mengirimkan melalui link utama atau dari FA01 pada switch 2 dan FA01 pada switch 1. Begitu juga dengan VLAN 2, dia akan mengirimkan paket juga melalui link utama. Nah, jadi karena itu kita akan konfigurasi pada VLAN 1 akan mengirimkan paket melalui link utama dan VLAN 2 akan melalui paket melalui switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1. Jadi untuk VLAN 2 di salah satu portnya ini akan diblokir. Artinya kita harus membuat rubrik di VLAN 2.
yaitu root bridge-nya adalah switch 3. Teman-teman tahu pada root bridge, dua portnya akan menjadi designated port. Jadi, status mereka adalah up atau menyala. Lalu di switch 1 dan switch 2, FA2-nya akan menjadi root port atau root yang tercepat ke root bridge. Berarti di antara switch 1 dan 2, salah satunya akan menjadi alternative port atau diblokir. Oke, jadi kita masuk ke switch 3. Tap CLI. Lalu kita coba dulu melihat, yaitu spanning triple 2. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti dengan 24576. Spanning coba fast and forward. Di sini FA02 akan menyala. Nah, kenapa di FA2 ini menyala? Kita coba akan melihat, yaitu to show spanning tree. Nah, di sini pada VLAN 2 ada keterangan this bridge is the root. Dan untuk FA01 dan FA02 merupakan designated port. FA01 dan FA02 cek pada switch 1. Show spanning tree. Nah, pada switch 1 ini FA02-nya menjadi root bridge. Kita cek pada FA02, pada switch 2. Show spanning tree. Nah, di sini pada switch 2 di VLAN 2 FA02 menjadi root port. Nah, di sini pada switch 2 dan switch 1 akan dibandingkan lagi MAC address terkecilnya untuk menentukan port mana yang akan diblokir. Nah, di sini pada switch 2 yaitu MAC address-nya 0004 dan pada switch 1 0007. Jadi, di sini yang terkecil adalah pada switch 2. Jadi, yang akan diblokir atau yang akan menjadi alternate port yaitu pada FA01 pada switch 1. Kita akan cek. Nah, di sini FA01 yaitu menjadi alternate port. Jadi seperti itulah untuk memanipulasi root bridge di per VLAN spanning tree. Nah, teman-teman, di sini pada VLAN 2 sudah dikonfigurasi di switch 3 yaitu menjadi root bridge, dan untuk VLAN 1 root bridge-nya pada switch 2. Nah, di sini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Kita coba hubungan dulu komputernya. Kita akan menambahkan IP-nya untuk masing-masing PC. Di sini kita akan menambahkan VLAN-nya terlebih dahulu atau FA pada komputer agar masuk ke VLAN 1 atau VLAN 2. Nah, masuk ke switch 2. Nah, di sini untuk FA03 ini akan kita masukkan pada VLAN 2. Interface FA03. Nah, di sini untuk FA03 sudah masuk pada FA2.
pada switch 1 ini, yang akan menjadi VLAN 2 adalah FA04. Di sini juga sama, untuk FA04 sudah masuk pada VLAN 2. Kita akan mencoba ping pada VLAN 2, kita masuk pada tab simulation, lalu isi 0 ke isi 3. Lalu PC 0 ini melalui switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 1, dan switch 1 akan mengirimkan ke PC 3. Di sini terlihat bahwa seperti penjelasan pada awal, yaitu PC 0 atau VLAN 2 ini akan melewati switch 2 ke switch 3 dan switch 3 ke switch 1, akan kembalikan paket, dan di sini sudah successful dan sudah mengirimkan paket ICMP. Nah, kita coba pada VLAN satunya, yaitu PC 1 ke PC 2. Akan mengirimkan paket ARP terlebih dahulu. Lalu kita press time forward. Ini akan mengirimkan ke switch 3, switch 2. Lalu PC 2 akan mengembalikan ke PC 1. Nah, di sini sudah mengirimkan paket ICMP-nya. Jadi seperti itulah pengujian ping pada VLAN di spanning tree. Nah, selanjutnya kita akan belajar spanning tree protokol dengan menggunakan 2 switch. Tambahkan PC, lalu kita gabungkan. Sambungkan lagi. Lalu sambungkan ke PC masing-masing. Ganti nama terlebih dahulu. Ini switch 1 dan ini switch 2. Topologi ini sebenarnya sama dengan topologi yang kita buat sebelumnya. Jadi kita yang pertama-tama harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu, di mana kita harus menentukan bridge ID-nya, yaitu dengan priority dan MAC address terkecil. Yang sebenarnya di sini sudah ketahuan yang mana alternate port-nya atau port yang diblokir, yaitu FA02 di switch 2. Kita akan buktikan masuk pada switch 1. Show interface VLAN 1. Nah, di sini pada switch 1 ini memiliki MAC address 0001. Kita copy terlebih dahulu. Dan untuk switch 2 memiliki MAC address D, di mana MAC address D ini merupakan MAC address 13. Ini untuk switch 1 memiliki MAC address 001 dan switch 2 memiliki MAC address 00D0, di mana D ini merupakan MAC address 12 dan switch 1 merupakan root bit karena memiliki MAC address terkecil. Yang berarti FA01 dan FA02 ini merupakan designated port. Nah, di switch 2 ada root port, tapi ada aturan baru di sini. Berarti kalau cost-nya sama, itu berarti kita menentukan alternate port dari port yang terkecil. Jadi port yang terkecil ini merupakan yang menang, jadi port yang lebih besar akan diblokir. Tapi aturan baru tersebut tidak berlaku pada topologi dengan 3 switch ini, hanya berlaku pada topologi dengan 2 switch.
Kemudian kita akan belajar cara memanipulasi root break di topologi dua switch ini. Contohnya, saya ingin switch 2 ini menjadi root break dan untuk FA01 di switch 1 ini akan menjadi alternate portnya. Tapi untuk yang pertama kita lakukan adalah kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 1. Interface. Switchboard mode terang. Di sini sudah terang. Dan untuk switch 2 juga sama. Di sini kedua switchnya sudah terang. Jika kita akan menjadikan switch 2 sebagai root break, berarti kita akan memainkan priority-nya yang di switch 2 karena MAC address switch 2 lebih besar daripada MAC address switch 1. Caranya kita akan masuk ke switch 2, lalu spanning tree VLAN 1. Nah, awalnya kita akan menggunakan priority, tapi di sini ada cara lain yaitu root. Sebenarnya root ini sama dengan priority, namun bedanya root ini lebih simpel saja. Jadi kita lanjutkan spanning tree VLAN 1 root. Di sini ada dua pilihan yaitu primary dan secondary. Nah, untuk yang primary ini yaitu akan menjadikan root break dan untuk secondary ini yaitu akan menjadikan non root break. Karena di sini kita akan menjadikan root break, maka kita pilih yang primary. Kita coba lihat to show spanning tree. Kita fast forward terlebih dahulu. Bisa dilihat pada spanning tree VLAN 1 di switch 2 yaitu merupakan root break dan alternate portnya sudah berpindah pada FA02 di switch 1. Jadi untuk FA01 dan FA02 merupakan designated port. Switch 2 ini sudah menjadi root break, tapi yang diblokir adalah tetap FA02. Padahal yang kita inginkan yaitu FA01 yang diblokir. Maka caranya yaitu masuk ke FA01 pada switch 1. Lalu kita ubah kecepatannya yaitu speed 10 MB. Ini masih loading. Kita cek terlebih dahulu to show spanning tree. Untuk FA01 merupakan alternate port dan untuk FA02 ini sedang LSN atau listening, jadi FA02 ini sedang memproses di kabelnya. Di sini kita sudah lihat bahwa ini sudah diblokir. Untuk FA01 kita lihat kembali to show spanning tree. Nah, untuk FA02 ini sudah forward atau sudah menjadi root. Di sini FA02 akan menjadi link utamanya dan FA01 akan menjadi link cadangannya. Kemudian kita akan belajar tentang spanning tree port stage atau port statusnya, yang dimana ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama listening, dimana listening ini membutuhkan waktu 15 detik. Nah, listening ini memiliki arti yaitu bahwa si portnya sedang mendengarkan ataupun sedang mengidentifikasi dari perintah spanning tree yang kita berikan. Kemudian yang kedua yaitu learning. Learning juga membutuhkan waktu 15 detik. Learning ini artinya port itu sedang mempelajari perintah yang kita berikan untuk spanning tree-nya apakah ini bisa ping atau tidak. Setelah melewati 2 tahap ini, barulah port tersebut akan masuk ke dalam mode forwarding. Forward. Artinya port itu sudah siap digunakan atau sudah menyala dan siap mengirimkan paket. Nah, proses listening dan learning ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Nah, misalnya saja kita coba pada FA03 ini, kita cabut terlebih dahulu, lalu kita hubungkan kembali. Nah, setelah itu kita masuk, yaitu to show span. Nah, di sini pada FA03 masih listening, lalu kita coba kembali, cek kembali. Untuk selanjutnya,
akan learning atau akan mempelajari. Untuk F03 ini sudah forward atau sudah siap digunakan untuk mengirimkan paket. Di sini sudah hijau kembali. Selanjutnya kita akan belajar tentang port fast, artinya di mana port fast itu merupakan melewati kedua mode ini dan akan langsung dalam mode forward. Apabila kita akan mencabut dan menghubungkan kembali, misalnya port FA03 ini, maka kabel ini tidak akan masuk ke dalam mode listening dan learning, namun akan masuk ke dalam mode forward atau akan menyala hijau langsung. Port fast ini hanya berlaku untuk end device atau yang terhubung ke komputer, dan port fast ini akan berefek kalau portnya tidak dalam mode trunk. Jadi kalau port tersebut masuk ke dalam mode trunking, ia harus menjalani mode listening dan learning terlebih dahulu. Tapi kalau ia bukan mode trunking dan terhubung ke end device, ia bisa melewati mode listening dan learning lalu langsung akan ke mode forward. Kita akan langsung ke config, kita masuk ke switch 1 interface FA03. Nah, di sini perintahnya yaitu spanning tree port fast. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa FA03 sudah dalam mode port fast yang akan bisa langsung dikonfigurasi, tetapi hanya akan berlaku jika interface tersebut bukanlah mode trunk. Kita akan coba untuk mencabut dan menghubungkan kembali. Kita coba cabut, lalu hubungkan kembali. Nah, di sini pada port FA03 ini akan langsung hijau dan tidak melalui mode listening dan learning. Namun di switch 2, FA03 di switch 2 ini, jika kita mencabut dan menghubungkannya kembali, ini akan masuk ke dalam mode listening dan learning terlebih dahulu karena belum kita konfigurasi. Kita akan coba konfigurasi juga pada switch 2. Sudah, lalu kita akan mengecek pada FA03 ini cabut, lalu kita hubungkan kembali. Nah, di sini sudah menjadi hijau kembali tanpa adanya mode listening dan learning. Jadi seperti itulah penjelasan tentang port fast.